urgent, ada yang harus dibahas segera. Tapi kalau harus offline meeting tidak ada waktu. Jangan panik, kamu bisa mengajak rapat melalui online meeting. Saat ini perusahaan lebih banyak menggunakan online meeting dibandingkan offline meeting. Baik online maupun offline meeting, kamu tetap harus memperhatikan etikamu saat mengikuti meeting tersebut. Etika saat offline meeting sudah Minli bahas di video yang lain. Kamu sudah nonton belum? Kalau belum, kamu bisa tonton dulu video tersebut. Kalau kamu sudah nonton, kamu harus tonton video ini supaya kamu tahu perbedaan etika online dan offline meeting. Kamu juga perlu mengetahui etika saat online meeting agar tidak kaku saat mengikuti online meeting dan hanya mematikan kameramu saja. Penasaran bagaimana etika yang baik saat online meeting? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 hal wajib yang harus kamu lakukan di dalam online meeting. Perkembangan teknologi dan adaptasi kebiasaan baru semenjak adanya pandemi juga terjadi di dunia kerja. Perubahan yang paling dirasakan kita sebagai pegawai adalah pelaksanaan meeting secara daring. Saat ini online meeting telah mengambil porsi yang relatif besar dalam mekanisme pelaksanaan meeting. Survei membuktikan bahwa 73% responden menganggap pertemuan online lebih efektif dalam menghemat waktu dan mengakses peserta yang berbeda lokasi. Hal ini berarti bahwa online meeting memiliki manfaat yang besar bagi pekerjaan kita. Jadi kamu harus mengetahui etika dalam melakukan online meeting agar bermanfaat untuk menunjang pekerjaanmu. Namun apakah terdapat etika yang berbeda antara online dan offline meeting? Jawabannya, ya ada. Sistematika meeting yang berbeda menandakan ada etika yang berbeda juga antara online dan offline meeting. Yuk simak penjelasan dari Minli supaya kamu bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru ini dan tampil dengan baik saat online meeting. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jadi aku harus bagaimana ketika mengikuti online meeting? Nah sekarang Minli mau kasih tahu kamu apa saja yang perlu kamu lakukan saat mengikuti online meeting. Sebelum kamu mengikuti online meeting, kamu harus memilih lokasi yang tepat agar dapat menunjang meeting kamu. Pemilihan lokasi saat meeting online sangat menentukan keberhasilan meeting kamu. Jika kamu salah memilih tempat, meeting kamu bisa jadi terganggu dan meeting tersebut malah tidak efektif. Misalnya jika kamu sedang work from cafe dan kamu harus meeting, bisa jadi kamu tidak fokus meeting karena banyak distraksi. Atau jika kamu meeting di ruang keluarga rumah, kamu bisa terganggu oleh anggota keluarga lain. Jadi kamu bisa memilih tempat-tempat yang memiliki privasi dan terbebas dari gangguan seperti di kamar dan ruang kerja. Jika kamu ingin bekerja dari luar, kamu bisa memilih kafe yang sepi atau coworking space yang memang digunakan untuk bekerja bersama. Pastikan bahwa lokasi tersebut juga memiliki jaringan internet yang stabil agar meeting kamu lancar dan tidak terganggu akibat jaringan internet yang jelek. Meskipun kamu sedang bekerja dari mana saja, kamu tetap harus memperhatikan pakaianmu ketika mengikuti meeting. Kamu harus berpakaian yang pantas sesuai dengan kondisi meeting. Bagaimana sih Minli pakaian yang pantas itu? Pakaian yang pantas itu yang rapi, bersih, sopan, dan yang sesuai dengan tujuan meeting. Meskipun kamu sedang bekerja dari rumah, kamu tidak boleh menggunakan piyama untuk meeting meskipun hanya dengan tim kamu. Atau kamu sedang bekerja dari luar dan kamu harus meeting dengan klienmu, kamu tetap harus menggunakan kemeja atau blazer, jangan menggunakan t-shirt. Hal ini akan menunjukkan bahwa kamu tetap profesional meskipun kamu tidak bertemu langsung dan hanya melalui virtual saat meeting. Jika kamu memakai pakaian yang seadanya ketika mengikuti online meeting, kamu akan dianggap tidak serius menanggapi pertemuan tersebut. Ketika kamu diundang untuk mengikuti meeting online, kamu harus join meeting secepatnya. Baik meeting tersebut mendadak atau sudah terencana, kamu harus segera klik link yang sudah diberikan maksimal 5-10 menit sebelum meeting dimulai. Kamu harus sudah berada di room meeting sebelum dimulai agar partisipan lain tidak menunggu kamu. Ketika kamu sudah diaksep oleh admin meeting, jangan lupa memberi salam pada pemilik acara dan peserta lain yang telah bergabung lebih dulu dari kamu. Setelah rapat dimulai, kamu bisa mengikuti pembahasan dari awal sampai akhir dan mengerti topik pembahasannya. Saat ada orang lain yang sedang menjelaskan suatu hal, kamu bisa mute mikrofon kamu ketika tidak sedang berbicara,
Agar orang lain tidak terganggu dari suara yang dihasilkan dari mikrofon kamu, seperti suara bising di sekitarmu, suara napasmu pun bisa terdengar apabila kamu menggunakan headset. Hal ini juga untuk menghindari pembicaraan pribadi atau pembicaraan yang tidak pantas didengar oleh forum. Ketika ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, kamu bisa menyalakan mikrofon kamu agar suaramu dapat didengar oleh partisipan lain. Kamu juga bisa nyalakan kameramu agar orang lain dapat mengetahui siapa yang sedang berbicara. Tentu kamu harus bergantian saat memberikan pendapat. Tunggulah saat yang tepat untuk kamu berbicara dan jangan memotong pembicaraan orang lain. Setelah selesai berbicara, kamu bisa matikan lagi kamera dan mikrofonmu. Meskipun kameramu sedang off, kamu harus tetap memberikan perhatian penuh pada pembahasan dan tidak meninggalkan room pada saat meeting berlangsung. Memang mudah sekali untuk tidak memperhatikan pembahasan saat online meeting. Namun hal itu tidak boleh dilakukan, sebab kamu akan ketinggalan pembahasan dan tentu itu tidak profesional. Kamu diundang untuk berpartisipasi dalam meeting tersebut, artinya kamu orang yang penting sehingga harus terlibat dalam rapat tersebut. Jika kamu tidak mendengarkan pembahasan dan malah terdistraksi oleh hal lain, tidak ada gunanya mengikuti meeting tersebut. Jadi kamu harus memperhatikan pembahasan dalam meeting meskipun kamu mematikan kameramu agar kamu menjadi orang yang bertanggung jawab dan profesional. Nah, gimana penjelasan Minli? Semoga bisa menjadi panduan kamu ketika menghadiri online meeting ya Sobat 5. Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Minli kali ini, jangan lupa cek video Minli yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.